baik anak-anakku, hari ini kita akan mengadakan konseling kelompok, barangkali seperti itu. Konseling kelompok kita hari ini membahas tentang resiliensi yang di dalamnya ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset, dan juga kebalikannya yaitu fixed mindset. Nah, sebenarnya materi ini kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di dalam klasikal, di pertemuan pekan kemarin. Masih ingat tentang materi ini atau enggak? Ada yang udah lupa dikit? Ya, mudah-mudahan ingat ya. Nah, kita akan bahas bagaimana sih penerapan fixed mindset menjadi growth mindset di dalam keseharian kita menghadapi masalah dan dinamika kehidupan, gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk nih, Ibu mau tanya dulu kabar kalian, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ibu senang kalau kalian sehat karena Ibu sedang dalam kondisi kurang fit. Ya, doakan Ibu semoga sehat. Nah, lalu kita nih kan dalam kehidupan sehari-hari ya, pasti masalah itu akan datang dan pergi silih berganti. Cuman kan kemarin di dalam materi resiliensi kita itu diajarkan bagaimana ketika masalah datang respon kita seperti apa, gitu kan ya. Apakah terpuruk, terus-terusan terpuruk, ataukah walaupun kita terpuruk tapi kita bisa kembali lagi menjadi justru lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah pembelajaran dari materi resiliensi. Nah, dari materi resiliensi ada yang namanya berpikir tumbuh ya, atau growth mindset. Yuk sekarang kita mencoba penerapan di kehidupan seharinya seperti apa nih. Coba Ibu pengen kalian ada yang cerita, ada gak sih yang lagi punya masalah atau kondisi dalam satu pekan terakhir ini yang menyebabkan kamu mungkin merasa gagal, yang menyebabkan kamu mungkin merasa terpuruk, merasa mentalnya itu jatuh, merasa kayak dunia itu hancur gitu kan. Nah itu, yuk kita bahas masalah itu, dan Ibu pengen lihat ya, ingin melihat bagaimana dari masalah itu, kejadian itu, pola pikir kalian seperti apa pada saat itu. Nah itu mungkin menjelaskan tentang fixed mindset. Lalu bisa nggak kalian itu merubah pola pikir itu menjadi growth mindset? Barangkali seperti itu. Yuk, Ibu ulangi sekali lagi. Kita akan cerita tentang kondisi di mana kita merasa gagal. Nah, sebelumnya kalian punya masalah atau kondisi seperti itu? Punya. Semuanya punya ya? Nah, coba sekarang kita di sini menjamin kerahasiaan ya, tidak untuk disebarkan ke orang-orang di luar lingkaran ini. Coba untuk Sabrina dulu. Sabrina ya? Gimana Sabrina? Bisa nggak menceritakan kejadian atau masalahnya itu situasinya seperti apa? Sabrina tuh gagal jadi anak yang baik. Kamu merasa gagal menjadi anak yang baik ya, dari orang tuamu, ya, di keluarga ya. ya. Oke, itu bisa diceritakan bagaimana sih kamu berpikir tentang kegagalan itu? Gagalnya tuh dulu tuh Sabrina tuh selalu, bukan selalu,
dulu tuh masuk 3 besar terus waktu kecil tuh. Oke. Tapi apa ya, semenjak waktu itu tuh Sabrina tuh jadi gak dapet peringkat lagi, bahkan turun jauh. Ada perbedaan dari dulu suka ada ranking, sekarang ini enggak. Jauh banget. Sama dulu tuh anaknya tuh baik, sering bantuin, rajin. Dulu rajin, sekarang penurut gitu. Sekarang mah lebih banyak bermalas-malasan, sama kadang suka ngebentak juga. Suka ngebentak, suka bermalas-malasan, enggak semanis dulu gitu ya. Iya. Enggak sepenurut dulu. Dan itu yang membuat kamu berpikir kamu gagal menjadi anak yang baik di keluarga. Iya. Oke, gimana kamu merasakan dari kejadian ini tuh, apa sih yang kamu rasakan selain gagal menjadi anak yang baik gitu? Sedih, kecewa juga sama diri sendiri. Kadang kalau abis marah atau gak sengaja ngebentak orang tua tuh kayak, aduh kenapa tadi harus ngebentak? Menyesal. Karena kadang kalau ngebentak itu tuh kitanya tuh Sabrina tuh kadang suka lagi emosi juga tuh, jadi terbawa suasana. Ya. Tapi hal itu seringnya berulang atau kamu sebenarnya udah mencoba berusaha dan adalah kali berhasil gitu? Ketika pengen ngebentak kamu jadi gak ngebentak. Akhir-akhir ini udah mulai berhasil. Ya, udah mulai cukup diam aja, cukup senyum diam. Oke, berarti itu ada peningkatan cara kamu merespon juga ya. Iya. Nah, barangkali seperti materi yang kemarin, ketika ada emosi jangan langsung respon, tapi harus tidak dulu ada recovery juga gitu ya. Nah baik, itu adalah suasananya. Berarti fix mindsetnya seperti apa tuh Sabrina? Kayak Sabrina tuh bisa memperbaiki kesalahan dan bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke, itu grow mindsetnya. Berarti coba sekarang diulangi lagi fix mindsetnya seperti apa, lalu kamu akan berusaha grow mindsetnya seperti apa? Kayak mereka tuh gagal, bukan apa? Fix mindsetnya gimana? Fix mindsetnya tuh kayak mereka gagal mengarahkan hidup ayu. Nggak gagal sih, cuma dua-duanya tuh kurang komunikasi aja. Oke, kalau dari yang tadi berarti kan kamu merasa kamu gagal menjadi anak yang baik gitu ya. Lalu kalau kamu mau merubah menjadi grow mindset, jadinya seperti apa harusnya? Berarti kamu bisa apa yang grow mindsetnya? Yang gagal mengarahkan yang atas, yang bisa memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik. Oke, berarti saya bisa memperbaiki ini dan menjadi lebih baik gitu. Nah, itu adalah grow mindsetnya. Nah, ini adalah sebenarnya fix mindset ini, daripada kamu bilang aku gagal menjadi anak baik, aku gagal menjadi anak yang baik, lebih baik kamu berpikir yang grow mindset apa? Aku bisa memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik. Nah, gitu. Tuh ya. Jadi mungkin kemarin atau saat ini aku gagal, tapi kedepannya aku akan bisa memperbaiki setiap kesalahan. Ya. Oke, terima kasih Sabrina ya udah menceritakan kejadian dan juga menceritakan apa pola pikirnya ya dari fixed mindset menuju grow mindset. Ya, terima kasih. Sekarang coba Ibu pengen tahu cerita dari Ginting. Kalau dari Ginting mah ya Bu, kayak Ginting tuh masih punya kurang rasa percaya diri tuh Bu. Kayak semisal Ginting di kelas ya Bu, kalau Ginting semisal maju ya Bu saat ada tugas kayak gitu, kalau semisal Ginting salah tuh pasti Ginting punya kayak malu, kecewa, kayak hal sekecil ini aja Ginting nggak bisa tuh Bu. Oke, berarti kamu mempermasalahkan diri kamu yang kurang percaya diri. Iya. Oke, dan kamu merasa seperti apa sih ketika kamu tahu bahwa diri kamu tuh gak percaya diri? Rasanya gimana? Rasanya tuh kayak kecewa tuh, bukan kecewa sama diri sendiri. Kayak hal sekecil ini aja Ginting masih gak bisa, masih kalah sama yang lain tuh. Oke, dan kamu merasa gagal juga itu? Ya, merasa gagal juga. Nah, apa fix mindset yang tumbuh saat itu?
kalau big mindsetnya itu kayak kalau Ginting salah pasti Ginting malu tuh. Aku tuh gak mampu, aku memalukan, gitu. Ya. Nah itu kan hal negatif ya, pola pikir negatif. Ya. Dan itu gak baik kan ya. Walaupun kondisinya mungkin rumit pada saat kamu maju, kamu juga konflik sama diri sendiri, ini aja nggak bisa. Nah, tapi kan pola pikir yang tumbuh seperti itu kan negatif ya. Coba apa pola pikir positifnya atau grow mindset yang bisa kamu buat dari itu? Untuk grow mindsetnya itu kayak dari kesalahan ini Ginting bisa belajar tuh Bu, buat bisa berkembang lagi, buat bisa percaya diri lagi gitu. Oke, berarti kamu ngambil hikmahnya. Mungkin saat ini aku salah, mungkin saat ini aku memalukan, gitu kan? Tapi suatu saat aku pasti bisa. Mungkin kesalahan itu akan membuat aku justru lebih baik lagi, gitu ya? Bagus. Iya. Terima kasih ya Ginting. Sekarang coba Lutfi, ceritanya gimana nih kejadiannya? Kalau Lutfi gagalnya itu waktu ikut OSN. Ikut apa? OSN apa tuh? Matematika. Gimana ceritanya? Dari dulu tuh kan waktu SMA atau MTS kan juga pernah ikut ya matematika. Terus kan waktu MTS itu kan kayak belum mengerti. Nah saat SMA kan ikut lagi ya, dipilih. Waktu itu kan kayak pas ngerjain soalnya itu kan kayak udah menyerah. Terus kayak aku tuh kayak gak bisa apa sih ngerjain soalnya gitu. Terus kayak pasti gak akan bisa lolos, terus kayak paling bodoh di antara yang ikut matematika gitu Ibu. Terus gimana ya, udah pikirannya itu udah negatif pikirannya itu. Kayak gak bisa ngerjainnya, terus gimana ya, buruk aja gitu ya? Iya buruk pikirannya pokoknya. Tapi ada nggak sesi di mana kamu itu belajar persiapan OSN dan lalu ikut lombanya OSN-nya? Waktu itu kan sampai ke ikut lombanya nggak? Maksudnya ikut ya ikut lomba ya. Ada perlombaan yang diikutin ya, lalu ya. Menang atau juara atau gagal? Gagal ya. Oke. Dan itu rasanya kamu gimana tuh? Rasanya kecewa. Terus kayak gimana ya, nggak bisa pokoknya, kecewa aja ininya gitu. Karena kurang belajar, terus malas, terus kayak belajar itu belum maksimal. Terus waktu itu juga kan kayak kita tuh kan ada apa sih, pertemuan materi ya gitu, kayak materi sama guru-guru. Nah itu kayak kayak persiapan, tapi cuma 2 kali atau 3 kali doang. Jadi kayak membuat aku tuh kayak gimana ya, kurang ya, kayak udah pasrah aja gitu. Oke. Ya, kamu banyak menyalahkan diri sendiri ya. Dari ikut lomba lalu hasilnya gagal gitu. Jadi kamu menyalahkan diri kamu. Pokoknya hal-hal negatif semua ada di diri kamu. Gimana fix mindset dari kejadian itu? Jadi aku pikir tuh, aku nggak akan bisa lolos OSN di kabupaten, provinsi maupun nasional, jadi nggak akan bisa. Gitu ya? Ada di pikiran kamu kayak gitu? Berarti kamu udah memblok diri kamu sendiri. Kayaknya aku nggak mampu, gitu kan, nggak bisa juara pokoknya. Itu kan jelek ya? Jelek, negatif, dan harus kamu singkirkan kan? Nah, singkirkannya dengan grow mindset. Coba gimana grow mindset? Kalau grow mindsetnya itu kan aku tahu kan ini teh sulit gitu ya untuk mencapai juara itu. Tapi kan untuk apa ya, berusaha, kayak untuk mencapai itu kan harus berusaha. Jadi aku harus belajar dengan rajin gitu, biar bisa. Terus nggak malas-malasan. Intinya harus berusaha biar yang aku inginkan yang aku inginkan itu bisa terwujud gitu. Oke. Sebenarnya mungkin aku kali ini gagal. Memang ini sulit, tapi sebenarnya kalau aku mempersiapkan diri lebih keras gitu kan, aku yakin aku bisa berhasil di kali kemudian ya, artinya di kemudian hari. Yaitu adalah fix mindset dan grow mindset. Bisa kamu menerapkan ini grow mindsetnya? Insya Allah bisa. Kamu jangan memblok juga ya, tadi fix mindset kamu cukup luar biasa itu ya. Apalagi kalau kamu udah kepilih lomba, fix mindset yang kayak tadi tuh jangan sampai ada di otak kamu ya. Apapun yang terjadi, yang penting kan berusaha dulu, yang terbaik dilakukan. Nanti hasilnya seperti apa, bukan hasil itu menggambarkan identitas diri kamu ya.
Jadi kegagalan yang kemarin bukan tentang kamu yang gagal, tapi memang karena persiapanmu yang kurang. Ya, jadi bukan kamu yang buruk, tapi memang persiapannya yang kurang. Oke? Oke. Ya, terima kasih untuk Lutfi. Semoga bisa jadi intinya tuh mencas lagi emosi kamu dari yang tadinya terpuruk karena kegagalan menjadi bisa lebih tangguh lagi ya menghadapi kegagalan kemudian hari. Itu ya, oke. Terima kasih Lutfi. Coba sekarang aku pengen ke Nabila dulu. Gimana ceritanya Nabila? Kalau buat Nabila sendiri tuh akhir-akhir ini Nabila tuh lagi ada problem sama teman dekat Nabila sendiri, cewek. Nabila sama teman Nabila itu tuh bisa dibilang deket banget. Nabila udah anggap dia tuh saudara. Tapi akhir-akhir ini tuh dia kayak berubahnya tuh Nabila juga kurang tahu kenapa tapi berubah. Jadi Nabila tuh mikir kayak Nabila tuh kurang apa? Nabila tuh kayak sampai down, sampai mikir kayak Nabila tuh harus kayak gimana ngadepin dia yang tiba-tiba berubah gitu aja tanpa ada alasan yang jelas. Padahal Nabila kalau bisa dibilang effort ke dia tuh ngasih sesuatu atau Nabila bisa jadi pendengar yang baik buat dia. Tapi mungkin itu belum cukup bagi dia dan dia berubah gitu aja. Jadi kan Nabilanya tuh kayak merasa ditinggalkan kayak kenapa gitu tanda tanya Nabila tuh. Sampai Nabila tuh pernah nyampe gak tidur semalaman karena mikirin hal itu doang. Oke, itu cukup mengganggu kamu ya, masalah pertemanan. Nah, di saat yang seperti itu sebenarnya perasaan apa aja sih yang timbul yang kamu rasakan? Sedih, bingung, kecewa, pokoknya sampai overthinking. Kecewanya tuh pada apa? Kecewanya tuh ke diri Nabila sendiri. Ke diri Nabilanya sendiri tuh kayak Nabila tuh belum bisa ngasih yang terbaik buat seseorang yang orang terdekat Nabila aja, Nabila belum bisa ngasih yang terbaik. Oh, berarti dia itu sesuatu yang berharga banget buat kamu ya. Nah, kecewa pada diri sendiri. Ini artinya kamu terlalu memaksakan diri kamu sendiri juga ya terhadap seseorang itu. Iya. Artinya berarti emang harapan kamu tuh besar banget ke dia. Benar. Ketika itu tidak terjadi, kecewa yang paling besar yang mendapatkan. Oke, itu perasaannya. Nah, di saat kejadian itu kecewa pada diri sendiri karena ternyata pertemanan si teman itu meninggalkan kamu gitu kan. Ada perasaan merasa nggak layak menjadi teman nggak sih? Iya, benar. Ngerasa kayak Nabila tuh sekurang ini buat dijadiin teman dekat tuh. Sekurang itu. Nabila sampai ngerasa kayak Nabila tuh kurang banget tuh. Oke, itu ada ya? Iya, ada. Nah, ini kadang-kadang ada perasaan gak layak dicintai, gak layak disayangi, ya itu kan sama sahabat gitu kan ya. Nah, itu kan hal buruk ya. Hal buruk itu perasaan buruk yang timbul. Coba fix mindsetnya itu apa tuh dari kejadian itu? Fix mindset yang Nabila rangkum dari cerita itu kayak Nabila belum bisa menjadi yang terbaik buat orang terdekat Nabila. Oke, kamu merasa gagal menjadi orang teman yang baik terhadap dia gitu kan ya. Itu kamu merasa gagal banget, kecewa sama diri sendiri. Coba sebenarnya itu jelek dan kamu harus membangun pikiran positif. Grow mindsetnya seperti apa? Kalau grow mindset yang Nabila pikirin sendiri tuh kayak Nabila tetap coba buat berpikir positif dan Nabila tetap berusaha buat ngasih yang terbaik buat orang-orang terdekat Nabila. Juga Nabila hargain diri Nabila sendiri buat cari tempat yang emang bisa nerima Nabila dengan baik karena Nabila juga pasti butuh dihargai. Nah, iya bagus itu ya. Jadi kamu sekarang udah mau menggeser nih diri kamu yang terlalu mengharapkan ke dia seorang bisa menyebar ke yang lainnya. Artinya ya teman nggak cuma dia aja, gitu kan ya. Grow mindsetnya berarti kan ya aku tahu dia nggak memilih aku untuk jadi temannya saat ini. Tapi di lain waktu aku yakin aku akan dapat teman yang lain juga yang lebih bisa menerima diriku apa adanya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Nabila. Tinggal siapa yang belum? Ferry. Ferry, siap cerita Ferry? Siap Bu. Oke, gimana ceritanya?
Di waktu kapan ya, pekan lalu tuh Bu, tarikannya di apa ya, di penyintaan jadi pemateri ya Bu. Di mana tuh? Penyintaan di sekolah. Oh, di Karmapala. Ya. Waktu itu tuh penyampaiannya kayak kurang gitu jadi pemateri itu. Jadi kamu merasanya? Pas praktek tuh jadi di anak-anak tuh kurang ngerti. Terus kayak itu sampai si peserta yang dengerin kamu itu protes atau gimana ke kamu? Enggak Bu, jadi waktu pas prakteknya tuh pada gak bisa tuh Bu. Pada gak bisa. Jadi kamu menyimpulkan oh ini gara-gara aku nerangin enggak? Karena itu kurang gitu ya? Karena kejadian prakteknya mereka gak bisa, akhirnya kamu menyimpulkan dari kamu yang gagal. Oke, fix mindsetnya apa? Mungkin saya dari gagal gagal menyampaikan materi dengan maksimal dalam eskul Karmapala ya. Oke, itu cukup mengganggu kamu ya. Ya. Dan itu nggak boleh kan kayak gitu? Jelek ya. Kamu harus ubah menjadi hal positif, pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Seperti apa grow mindsetnya? Grow mindsetnya mungkin kali ini Peri gagal ya dalam menyampaikan materi. Tapi lain mungkin kali ya suatu saat akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, nah itu adalah grow mindsetnya. Ya, terima kasih anak-anakku untuk di konseling ini. Ibu sudah menyimak beberapa situasi dan kejadian yang kalian alami ya. Cukup beragam, ada yang pertemanan, ada yang di keluarga, ada yang di perlombaan, ada yang di ekskul, ada yang ketika perform di kelasnya gitu kan ya. Itu luar biasa sekali. Nah, yang ibu garis bawahi di sini, kalian ibu nilai ya sudah bisa untuk menilai diri kalian sendiri tentang pola pikir ini. Dari kejadian masalah yang didapat, nggak seharusnya kita terus-terusan diam atau berhenti dalam kegagalan saja ya. Masalah kegagalan sudah pasti akan terus datang kepada kita silih berganti. Tapi yang jelas jangan sampai kegagalan itu kita sematkan ke diri kita sebagai cap diri kita yang gagal gitu ya. Seperti tadi gitu kan, untuk Lutfi gagal dalam lomba, pasti kamu malu, kecewa, marah pada diri sendiri gitu kan, karena tidak bisa membawa juara kepada sekolah. Cuman kan yang gagal itu kan bukan diri kamu, tetapi memang persiapan yang kurang ya. Jadi bukan diri kamu yang gagal, tapi memang persiapannya yang kurang ya. Nah itu, yuk kita bisa memahami lagi setiap kejadian kegagalan ini menjadi sesuatu yang biasa terjadi ya, supaya mental kita tuh fleksibel. Oke, aku sakit karena gagal, tapi ayo kembali lagi ke atas. Ayo lebih baik lagi selanjutnya. Baik, barangkali itu untuk hari ini. Terima kasih sudah sharing, terima kasih sudah mau mencoba untuk menerapkan grow mindset pada diri kalian. Lakukan ini terus menerus di kehidupan kalian sehari-hari ya. Dan ibu barangkali sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.